Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, baiklah ta'lim kita buka dan kita awali dengan pembacaan Ummul Quran yang kita khususkan untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua akan diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal soleh dan amal ibadahnya, dan akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan li'arwah abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddina wa jaddikum wa jaddatina wa jaddatikum wa ammina wa ammikum wa ammatina wa ammatikum wa khalina khalikum wa khalatina khalatikum wa khususan li ruhi ummi wa li ruhi abi wa li ruhi jaddati ghafarallahu anhum bi anna allaha yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yukaffiru sayi'atihim bi barakatillahi ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyati ajma'in. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian, para bapak, para remaja, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami At-Thaibat beserta jamaah, pengurus Mushola Al-Mukarramah beserta jamaah, pengurus Mushola Al-Ikhlas beserta jamaah, hadirin sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tertaburkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, insyaallah termasuk kita sekalian di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, adapun materi taklim yang akan kita kaji pada siang hari ini, secara kebetulan kita terkena giliran pelajaran tauhid, karena sudah sama kita maklumi bahwa kita mengambil tema bergilir antar 5 pelajaran, antar pelajaran tafsir, pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran hadis, dan pelajaran tauhid. Kemudian kajian tauhid kita sampai saat ini kita masih mengkaji sifat-sifat ma'ani. Ya, kita sudah mengenalnya. Yang dimaksud sifat ma'ani adalah sifat-sifat Allah yang belum menyatu dengan zatnya. Untuk mengetahui sifat ma'ani hanya 7 sifat saja yang wajib diketahui oleh kita, ya, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ya, sifat ma'ani itu yang belum menyatu dengan zatnya. Untuk lebih jelasnya dipersilakan bagi para jamaah yang membawa kitab tauhidnya dibuka, yang diambil dari uraian kitab Tijanud Daruri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi khalqihi wa yajibu fi haqqihi ta'ala sam'u wal basaru. Wa yajibu, dan wajib hukumnya, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, as-sam'u wal basaru, bersifat sama dan bersifat basor. Apa artinya sama? Sama itu mendengar. Apa artinya basor? Basor itu melihat. Jadi Allah wajib bersifat mendengar
dan bersifat melihat. Kalau masih sifat ma'ani disebutnya as-sama, tapi kalau sudah menyatu sifat dan zat disebutnya sami'un, innallaha sami'ul basir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. As-sami wal basir. Tapi kalau masih sifat ma'ani belum menyatu sifat dengan zatnya disebut as-sama wal basar. Wa huma sifatani. Kedua sifat itu, sifat sama dan sifat basar itu adalah dua-duanya sifat qadimatani yang sedia kala tanpa mula. Kalau Allah serba sedia kala tanpa mula. Qaimatani bizati ta'ala, yang berada, yang menyatu, yang berdiri sifat sama dan sifat basar itu menyatu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bedanya kalau sudah menyatu namanya sifat maknawiyah. Seperti sifat maknawiyah yang wajib diketahui oleh kita hanya 7: kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kemudian yang kasifu bihimal maujudu min zawatin wa aswatin wa alwanin wa ghairiha. Dengan kedua sifat sama dan sifat basar itu yang kasifu terbukalah bagi Allah al-maujudu segala yang ada. Segala yang ada di alam jagat raya ini terbuka bagi Allah dengan sifat sama dan sifat basarnya itu. Seperti min zawatin, ya, seperti segala macam zat-zat, ya, zat-zat makhluk, zat-zat benda, baik benda padat atau benda cair, semua diketahui oleh Allah lewat, ya, sifat sama dan basarnya terbuka bagi Allah. Wa aswatin, dan seperti segala suara, suara apapun yang ada di alam jagat raya ini itu dapat didengar oleh Allah, dapat dilihat oleh Allah dengan sifat samanya dan sifat basarnya. Kalau Allah mendengarnya bukan dengan kuping tapi dengan sifat samanya. Allah melihatnya bukan dengan mata tapi dengan sifat basarnya, karena Allah beda dengan kita semua makhluk. Wa alwanin, dan berbagai macam warna juga dengan sifat sama dan sifat basarnya terbuka bagi Allah, berbagai macam warna-warni. Wa ghairiha, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gitu ya. Wa ta'alluquhuma ta'alluqu inkisafin kata'allukil ilmi. Demikian. Dan hubungannya sifat sama dan sifat basar itu adalah hubungan inkisaf. Apa inkisaf? Terbuka, ya, dengan sifat sama dan sifat basarnya terbukalah bagi Allah segala sesuatu. Kata alukil ilmi sama dengan ta'aluknya ilmu, berhubungannya sifat ilmu. Jadi dengan ilmunya terbuka bagi Allah, diketahui oleh Allah segala apa saja yang ada di alam jagat raya ini, baik segala zat-zat benda, ya, benda-benda padat atau cair, segala suara, segala warna-warni, semua diketahui oleh Allah. Wa yajibu alaina an na'taqida annal inkisafal hasila bisam'i ghairul inkisafil hasili bil basari. Wa yajibu, dan wajib alaina bagi kita umat Islam atau atas kita umat Islam an na'taqida,
kita wajib mempunyai keyakinan annal inkisafal hasila, bahwasanya keterbukaan yang didapat atau yang terdapat bisamai dengan sifat samanya Allah itu ghairul inkisafil hasili bil basar, adalah bukan yang terbuka, ya, bukan keterbukaan yang terdapat dengan sifat basar lain lagi. Keterbukaan yang didapat lewat sifat sama itu tersendiri, ya, tidak dalam artian tidak dengan sifat basar lain lagi. Sifat basar tersendiri, keterbukaan yang didapat lewat sifat basar itu tersendiri, dengan berbeda dengan keterbukaan yang didapat lewat sifat sama. Wa anal inkisafal hasila bi kullin minhuma ghairul inkisafil hasili bil ilmi. Kemudian dan keterbukaan yang didapat lewat masing-masing dari kedua sifat sama dan sifat basar itu juga ghairul inkisafil hasili bil ilmi, adalah bukan keterbukaan yang didapat lewat sifat ilmu tersendiri semua. Keterbukaan yang didapat lewat sifat sama tersendiri, keterbukaan yang didapat lewat sifat basar tersendiri, keterbukaan yang didapati lewat sifat ilmu tersendiri. Wa anna likullin minal inkisafati salasati hakikatan yufawwidu ilmuha ilallahi ta'ala. Kemudian sesungguhnya bagi masing-masing dari tiga keterbukaan tadi, baik keterbukaan lewat sifat sama maupun keterbukaan lewat sifat basar maupun keterbukaan lewat sifat ilmu, hakikatan secara hakikinya itu yufawwidu ilmuha, diserahkan pengetahuannya ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Kita mah terbataskan mengetahuinya. Secara hakikinya mah itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisal amru ala mana hiduhu min annal basara yufidu bil musahadati wuduhan fauqal ilmi, bal jami'u sifatihi ta'ala tamatan kamilatan yastahilu alaihal khifa'u. Walaisal amru, persoalannya di sini lain, ya, dengan apa yang didapat lewat makhluk tajanya atau didapat oleh makhluk, ala makna kiduhu, atas apa yang kita ketahuinya. Kalau makhluk malayan min annal basara yufidu bil musahadati uduhan. Kalau makhluk sesungguhnya penglihatan itu lebih bermanfaat, lebih positif bil musahada, lewat melihat, ya, wuduhan dengan jelas, fauqal ilmi, kalau melihat dengan mata itu lebih tinggi daripada mengetahui sesuatu dengan ilmu. Kalau ilmu kita makan terbatas. Kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi pengetahuan oleh Allah kecuali hanya sedikit sekali. Jadi terbatas. Jadi kalau kita mah makhluk nih penglihatan lebih jelas daripada hasil ilmu. Makanya kata Rasul untuk mengetahui hilal Ramadan juga ada hadis sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi. Itu, ya. Berpuasalah kalian karena melihat tanggal. Berarti dengan mata akan melihat. Dan berbukalah kalian karena melihat tanggal Syawal. Bukan dengan ilmu, sehingga ru'yat dengan hisab lebih tinggi ru'yat. Ru'yat mah hasil melihat, kalau hisab kan hasil ilmu.
Ilmu kita mah terbatas, siapapun makhluk mah ilmunya terbatas. Jadi lebih bobot ya ru'yat, ya lewat melihat soalnya kenyataannya. Tetapi kalau untuk Allah mah bal jami'u sifatihi ta'ala tamatan kamilatan, gitu. Akan tetapi seluruh sifat-sifat Allah mah, Allah Ta'ala mah tamatan sempurna, ya lengkap persempurna kamilatan, sempurna sifat-sifat Allah mah semua. Penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, ilmunya sempurna, gitu kalau Allah mah. Ya, kita mah serba terbatas. Pendengarannya kita mah terbatas, penglihatannya terbatas, ya, pengetahuannya juga terbatas. Kalau Allah serba sempurna, sama sifat-sifat Allah mah, nggak ada yang lebih tinggi gitu, sama. Bagaimana tinggi mana antara ilmu dengan basornya Allah, atau samanya Allah tadi, sifat sama sifat basor dengan sifat ilmu, sama sifat Allah mah, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kalau kita makhluk mah kan beda. Penglihatan kita ada yang jelas, tapi ilmunya kurang lengkap kita mah. Ya, kadang penglihatan jelas, pendengaran kurang, makhluk mah serba terbatas lah makhluk mah. Makanya kita mah nggak pantas sombong. Apa yang disombongkan? Pengetahuan cuman secuil doang. Kemudian anggota kita melihatnya, mendengarnya terbatas. Seperti kita udah usia lanjut saja, penglihatan sudah rabun, gak kelihatan. Walaupun pakai kacamata sudah kabur aja gitu. Ini huruf kitab ini dulu mah saya masih jarak jauh kelihatan, sekarang mah harus begini dekat. Luar biasa ya Allah, ya kita tuh makhluk mah seperti itu. Yastahilu alaihal khifa'u, dan karena segalanya Allah Maha sempurna, istimewa, lengkap, yastahilu alaihal khifa'u, yang mustahil atas sifat-sifat Allah itu al-khifa. Apa khifa? Samar-samar misalnya, tersembunyi. Enggak ada mustahil bagi Allah. Sifat samanya barangkali tersembunyi, enggak, mustahil itu. Sifat basornya sama, mustahil kalau tersembunyi bagi Allah. Sifat ilmunya sama, ya mustahil tersembunyi. Samar-samar, kita mah samar-samar kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, jauh aja suara jauh kurang jelas. Kita mah makhluk mah semua, bukan kita aja. Waziyadatu, dan juga mustahil atas sifat-sifat Allah itu lebih tinggi misalnya dari satu sifat dengan sifat lainnya. Enggak, sama aja. Wan naqsu, barangkali kurang yang satu sifat kurang dari sifat lain. Enggak, sama, semua sifat Allah itu sempurna. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Ila ghairi zalik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian fahuwa ta'ala la ya'zubu an sam'ihi mawjudun wa in khafiya. Fahuwa ta'ala, maka Allah ta'ala la ya'zubu an sam'ihi, tidak hilang dari pendengarannya, mawjudun segala yang ada di alam jagat raya ini, wa in khafiya, walaupun tersembunyi. Makhluk walaupun tersembunyi bagaimanapun, bagi Allah nggak ada hilang tuh. Semua terlihat, semua terdengar, semua diketahui lewat
sifat ilmunya tadi lewat sifat samanya, lewat sifat basornya. Gitu. Makanya kan ada doa, ada berdoa, ada munajat. Kalau berdoa dengan suara yang nyaring, kalau munajat dengan suara yang pelan, itu didengar Allah. Gak ada yang tersembunyi. Kita berdoa dengan pelan, gak ada yang dengar kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdolnya mah seperti malam hari itu kita harusnya munajat. Munajat kan di akhlak dijelaskan tidak indah malam itu kecuali dengan munajat kepadamu ya Allah. Itu munajat kepada Allah dengan khusyuk ya. Demikian. Kemudian wala yaghibu an basarihi sayun wa indaqo, juga tidak gaib, tidak hilang dari penglihatan Allah sayun, sesuatu apapun, wa indaqo, walaupun halus sesuatu tadi itu tidak hilang dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gitu, kita hati-hati bertindak, berbuat, karena semua dilihat Allah, diketahui oleh Allah. Lintasan hati kita juga diketahui oleh Allah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Kemudian wala yadfa'u sam'ahu bu'dun. Ya. Dan tidak ada yang menolak akan pendengaran Allah oleh jarak yang jauh. Walaupun jauh, nggak bisa jarak jauh itu menolak pendengaran Allah. Kalau kita makan jauh jauh sedikit aja nggak kedengaran. Woi, gitu kan, ngomongnya keras, yang keras kagak kedengaran. Itu makhluk ya. Kalau Allah tidak demikian, walaupun jauh itu didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau berdoa jangan terlalu keras seperti kita biasanya. Tapi kalau di masjid kita sih enggak, sudah rapih, seperti sholat taraweh. Aminnya keras, amin, amin, nggak usah keras-keras, cukup amin. Itu kan istajib doana. Lafaz amin itu perkenankan doa kami ya Allah, terima doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, jawablah doa kami ya Allah. Gitu, jadi kita harus sopan. Kalau teriak-teriak, ya. Jangankan dikasih, dicekek bisa. Seperti kita minta sama orang aja kan. Kalau keras, minta, gua minta. Waduh, gimana? Bisa dikemplang bisa. Sang sopan kalau minta, amin, amin. Ini mah aminnya kadang-kadang kesel. Amin, amin. Kesel tuh mah amin begitu mah. Seperti khatib biasanya. Khatib kelamaan, aminnya udah macam-macam, kesel jadinya. Makanya khatib itu harus bijak ya. Kita dalam artian jangan terlalu lama, paling ya 20 menit lah. Khatib itu pun sudah dengan khutbah kedua ya, 20 menit cukup. Nggak usah segala macam politik dibawa-bawa, segala menghujat orang segala macam. Ya Allah, khatib itu kan ngasih nasihat. Yang namanya nasihat tuh harus baik gitu, nggak usah menghujat, nggak usah mencaci maki orang. Bahaya, itu bisa membatalkan khutbahnya. Khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, sholatnya juga tidak sah.
karena berkaitan kalau khutbah Jumat dengan sholat. Lain halnya dengan khutbah Id baik fitri maupun adha, itu tersendiri, makanya beda ya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha mah sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat mah khutbah dulu baru sholat, karena berkaitan khutbahnya dengan sholatnya gitu. Khotib Jumat beda dengan ceramah umum. Ceramah umum dalam artian nggak ada rukun-rukunnya, nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah ada rukunnya. Baca hamdalah, baca sholawat, baca wasiat takwa. Ini 3 rukun khutbah yang 3 nih harus ada, wajib ada di 2 khutbah. Khutbah pertama wajib ada, khutbah kedua juga wajib ada. Kemudian baca Al-Quran minimal 1 ayat. Kemudian doa lil mu'minin mu'minat. Itu diterapkannya baca Al-Quran di khutbah pertama, baca doa lil mu'minin mu'minat khutbah kedua. Minimal 1 ayat baca Qurannya. Kalau kurang dari 1 ayat tidak sah juga Jumatnya. Tuh harus diperhatikan pengurus terutama. Ya, khatib-khatib kadang-kadang kan ceroboh, dia baca ayat tidak lengkap. Seperti baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu enggak lengkap 1 ayat. Jadi kalau ada khatib bacanya gitu, itu harus ditegur. Anda baca ayat belum sempurna. Gitu. Ya, kan ada ayat sebelumnya. Jangan langsung la in syakartum wa iz ta'azzana rabbukum, kan ayatnya. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baru lengkap 1 ayat. Gitu. Katanya kita waktu khotib nggak boleh ngomong, itu negor. Ya kan itu penting. Soalnya penting demi sahnya khutbah. Jadi yang ngomong jangan semua ngeroyok dong namanya. Yang di depan aja sini. Pengurus yang di depan. Sop depan harus teliti khotib-khotib itu. Tuh seperti di Kerendang di Masjid Baitur Rahmah itu dipasang orang-orang keluaran pesantren semua di depan, sop depan. Salah dikit langsung tegur. Anda belum wasiat takwa. Ulang gitu. Suruh ulang nggak mau, 2 kali. Anda belum wasiat takwa. Anda belum wasiat takwa, nggak mau ulang, turun, ganti. Gitu harusnya. Sanggup nggak begitu? Harus. Itu konsekuen namanya. Ya. Kemudian bergerak-gerak tangan nggak boleh. Itu kan laksana dalam sholat khutbah 2. Khutbah itu, khutbah pertama itu sama dengan pengganti sholat zuhur 2 rakaat. Sholatnya sebagai pengganti 2 rakaat juga. Yang namanya dalam sholat gak boleh gerak-gerak ini. Sehingga makanya dikasih tongkat itu untuk menahan gerakan. Pegang tongkatnya jadi nggak gerak dia. Gitu. Ini geraknya berapi-api. Kalau ceramah umum boleh, mau kemana juga loh. Maka jungkir balik juga boleh. Khutbah nggak boleh. Khutbah Jumat mah. Kecuali khutbah Id boleh-boleh sajalah. Tapi khutbah Jumat, aduh luar biasa itu. Ya, sudah. Tadi sampai mana tadi? La yadfa'u ya. Ya. Wala yahjubu ru'yatuhu zolamun, dan tidak terhijab. Wala yuhjabu ya, tidak tertutup, tidak terhijab ru'yatuhu, penglihatan Allah, zolamun, oleh cuaca yang gelap. Walaupun gelap, Allah maha melihat, tembus ya penglihatannya itu.
Orang dalam hati kita aja Allah mendengarnya, melihatnya, nggak terhalang, nggak terhijab penglihatan Allah oleh cuaca yang gelap. Yasma'u ta'ala min ghairi asmikhatin, dan Allah Ta'ala itu mendengar tanpa lubang telinga gitu. Wa uzunin, tanpa daun telinga, karena Allah tidak bertelinga. Yang bertelinga makhluk, kita bertelinga. Allah beda dengan makhluk, tidak bertelinga, tidak berdaun telinga. Wa yara min ghairi hazikatin wa ajfanin, dan Allah melihat tanpa kornea mata dan tanpa kelopak mata. Karena Allah melihatnya dengan sifat basornya, mendengarnya dengan sifat sama, bukan dengan kuping, mendengarnya bukan dengan mata atau kornea mata, beda dengan kita. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah Maha mengetahui tanpa hati, Kalau kita kan mengetahui lewat hati dulu. Allah tidak berhati, yang berhati itu makhluk kita. Makanya suka ada ngomong, ada ustadz yang ceramah, kita katanya dengan menghadiri peringatan ini sama dengan menyenangkan hati Allah. Emang Allah ada hatinya? Mukhalafah Allah mah lil hawadis gitu. Yang ada hatinya mah kita. Allah tidak punya hati, artinya tidak berhati. Wa yabtisu min ghairi jarihatin, dan Allah berbuat tanpa anggota tubuh. Kalau kita berbuat dengan anggota tubuh, mukul dengan tangan, nyepak dengan kaki, gitu kan? Kalau Allah tidak demikian. Wa yakhluqu bi ghairi alatin, dan Allah menciptakan sesuatu tanpa dengan alat. Tanpa dengan alat, ini menciptakan alam aja, langit dan bumi dan segala isinya tanpa alat. Sampai karena tanpa alat, sampai digambarkan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu digambarkan seperti itu, bukan pakai kun fayakun. Allah tidak ngomong kun fayakun, hanya saking gampangnya kalau berbuat apapun tanpa alat, sampai digambarkan kun, jadilah kau fayakun, maka jadilah makhluk itu. Allah bukan ngomong begitu. Kalau ngomong begitu mah pakai alat juga dong. Alatnya kun, bikin bumi kun, langit kun, pakai alat namanya. Gitu. Sudah izlatu sabihu sifatahu sifatal khalqi. Kenapa demikian? Karena sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Kama la tusabihu zatuhu zawatil khalqi, sebagaimana tidak sama zat Allah dengan zat makhluknya. Sampai sini dulu saya kira waktunya sudah lewat dikit ya. Tadi jam 1 kurang berapa tadi mulai? Kurang seperempat, sekarang udah 5 lewat tuh. Lewat 20, lewat 5 menit mah nggak apa-apa dong. Sampai di sini dulu taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami. Andaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya para jamaah akan membukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa anta
antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowing everything concerns you, the Lord Most High.